Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel PPS Pilihan Purto Sehat. Ada salah satu emiten yang namanya emiten Energi Mega Persada Tbk atau ENRG. Emiten satu ini memang luar biasa, tahan badai. Namun betulkah emiten Energi Mega Persada Tbk ini demikian hebatnya menahan badai volatilitas IHSG dan sekaligus dalam kondisi geopolitik dunia yang tidak menentu ini? Kita lihat dan kita simak sampai tuntas. Kita lebih dulu melihat beberapa waktu atau beberapa hari belakangan ini memang ENRG atau Energi Mega Persada Tbk memang menunjukkan tajinya. Ya, bahkan beberapa hari sempat menempati peringkat pertama baik untuk top volume, value maupun frekuensinya. Seperti halnya hari ini, setidaknya value dan frekuensi dari ENRG itu masuk dalam 3 besar atau peringkat 3 setelah BP dan Bumi. Ya, ini kita lihat, kebetulan saya membuat konten ini itu pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 sekitar jam 12.35 di saat istirahat atau pada saat sesi 1 telah selesai dan menunggu nanti jam setengah 2 sesi 2 dimulai. Kita lihat di sini ENRG, ya, ENRG di sini di tengah atau setengah sesi atau sesi 1 mencatatkan total nilai 420 miliar, ya, peringkat ketiga setelah Bumi, ya. Kemudian frekuensinya juga demikian. Frekuensi ini menunjukkan tingkat volatilitas, ya, tingkat frekuensi dari transaksi atau volatilitas, ya, selama sesi 1, ya, itu juga menunjukkan peringkat ketiga, ya. Sementara Bumi ada di peringkat di bawahnya, ya, yaitu peringkat nomor 4, itu pada perdagangan sesi 1. Baik, kemudian kita lihat, ya, ini saya sengaja memulai melihat atau menelaah dari ENRG ini. Saya mulai dari top value maupun top frekuensi setelah sesi 1. Nah, untuk melihat apakah memang benar ENRG atau Energi Mega Persada ini demikian tangguhnya, ya, sesama emiten yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, ya, itu yang paling aktif dan sepertinya mengalahkan yang lain, ya, baik dari sisi likuiditas maupun frekuensinya. Kita simak, ya, berikutnya. Selanjutnya akan kita lihat posisi, ya, posisi dari Energi Mega Persada seusai dari sesi 1 ini. Kita lihat selama perdagangan sesi 1 itu, sesi satunya itu ditutup di harga 2140 dengan average di 2162, sedikit atau di atas dari harga bid over atau penutupan sesi 1 ini. Sementara kita lihat di trade booknya itu value tertinggi itu ada di harga 2150, yaitu di value dinilai 38,5 miliar, ya, dari 420 miliar, ya, 2 dari sesi 1 di tanggal 5 Maret ini, ya. Kemudian kita lihat, ya, paling tidak 2 hari sebelumnya, ya,
Kemarin atau 2 hari sebelumnya itu di tanggal berapa ini? Di tanggal 3 ya, tanggal 3 yaitu hari Selasa ya, bahkan tanggal 2 atau kita mundur lagi tanggal 27 ya, saat genting-gentingnya menjelang penyerangan Israel Amerika ke Iran ya, ini terjadi borong atau inflow dari foreign investment ya, dari investasi asing ya. Hanya sedikit kemarin itu terjadi net sell, sedikit ya dibandingkan dengan jumlah net buy yang cukup besar ya. Ini kalau di total ini net buy-nya ini hampir 100 miliar ya. Kemarin baru dilepas 5,8 miliar. Nah, kita lihat hari ini apakah net buy atau net sell ya, mungkin berimbang ya. Kalau toh terjadi net sell mungkin tidak terlalu tinggi juga ya, karena apa? Karena sampai dengan penutupan sesi 1 kelihatannya tekanan beli juga masih cukup kuat, walaupun harga terendah yang dicapai selama sesi 1 itu cukup dalam ya, yaitu sekitar 3,74 ya, 3,74% ya, di harga 2060 ya, di harga 2060 ya. Sementara harga tertinggi, nah ini harga tertinggi ini itu dicapai di harga 2280 atau 6,54 ya, 6,54. Dan kalau kita lihat pada saat pembukaan tadi terjadi gap up ya, karena apa? Karena kemarin itu ditutup di harga 2140, kemudian pada saat pembukaan tadi pagi itu di harga 2280 ya, 2280 atau sekitar 6, maaf, opennya di harga 2200 ya, di harga 2200 ya, gap up. Jadi 2200 itu kira-kira 2,8% ya, gap up-nya itu sebesar 2,8% dari penutupan harga kemarin ya. Nah, kemudian berangsur-angsur turun sampai menyentuh harga terendah yang sempat dicapai tadi di 2060 ya. Bagaimana kelanjutannya di sesi 1 kita lihat berikutnya. Tetapi yang penting ya, di sesi jeda atau istirahat ini, di antara sesi 1 dan sesi 2 ini kita akan melihat ya, di mana sih letak kehebatannya ya dari banyak ya emiten di sektor minyak ini. Kelihatannya yang paling aktif sendiri ya itu kok ENRG, luar biasa ya. Kita lihat nanti pelan-pelan posisinya seperti apa supaya kita juga tidak terjebak ya, toh mau kita ini wah ini hebat, tiba-tiba ketika kita masuk malah zong ya, malah kita dibawa turun. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, ini tetapi kalau kita lihat sedikit ya spill dari inflow dari asing ya, memang ini terjadi pembelian yang cukup besar. Itulah kenapa sampai dengan tanggal 2 kemarin, 2 Maret, wah itu jadi sesaat ya setelah terjadinya perang Israel Amerika menyerang Iran, ini langsung arah ini ya, langsung arah ya, jadi 25% langsung arah ya, luar biasa. Sementara yang lain nggak arah, ini sama-sama di sektor minyak tetapi ini langsung arah. Dan aktivitasnya, volatilitas maupun likuiditasnya itu demikian aktifnya ya, sehingga sampai ada di peringkat tertinggi dari periode perdagangan harian di mengalahkan bumi, bahkan ya mengalahkan bumi di kemarin atau 2 hari yang lalu ya, bahkan sekarang pun masih ada di peringkat 3. Jadi artinya sangat aktif sekali ya, luar biasa ya. Nah, ini akan kita lihat posisinya seperti apa nanti di grafiknya, di pattern chartnya, di candlestick chartnya itu seperti apa, nanti akan kita lihat ya, akan kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat posisi dari trade booknya ini, posisi 2150 di value tertinggi 38,5 miliar ini
ini bisa dikatakan at the middle ya of the all range ya dari perdagangan selama sesi 1 ya. Jadi kalau kita lihat candlenya ini di sini, ini nyempil, ini candlenya ini posisi body candlesticknya itu cukup gemuk, tetapi range antara shadow atau ekor dan kepalanya ini atau ini berimbang ya, sama kuat. Ini menunjukkan bahwa tekanan jual dan beli itu cukup kuat ya. Ini tidak menunjukkan condong ke atas maupun condong ke bawah ya. Ini masih kuat sampai dengan sesi istirahat ini. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini hijau-hijau ini juga masih pada HK ini ya, retail ini ya, masih pada HK ya, masih pada HK ya. Nah, kalau kita lihat, nah ini kalau kita lihat, ini posisi overnya itu lebih tinggi daripada posisi dari bidnya. Nah, ini perlu juga saya sampaikan ya, nanti akan saya sampaikan secara khusus dalam satu konten tersendiri ya, bahwa kalau jumlah bid itu lebih besar, melebihi dari jumlah over, teorinya itu terjadi kenaikan harga. Tetapi fakta yang saya ikuti dan saya yakini itu tidak demikian. Justru ya, ketika bidnya itu lebih besar daripada over, itu justru cenderung turun. Nah, tetapi sebaliknya, ketika overnya itu lebih tinggi daripada bidnya, itu cenderung naik. Loh, kok bisa begitu? Ya, sangat bisa. Karena apa? Karena sering kali dan dapat dipastikan bid tinggi itu sebetulnya bukan bid yang beneran gitu ya, tetapi sewaktu-waktu bisa dilepas ya, bisa dilepas ya. Ketika dilepas, siapa yang lepas? Ya nggak ono maneh kecuali market maker atau liquid providernya gitu ya. Nah, ini artinya saya meyakini nanti di sesi 2 ada potensi akan naik lagi. Saya tidak tahu berapa tik ya pasar yang akan menentukan, tetapi potensinya seperti itu. Tapi apakah bisa kembali atau bisa mencapai pada harga tertingginya pada sesi 1? Walau alam ya, mungkin agak susah ya, saya agak pesimis. Bahkan bisa jadi kemungkinan nanti close-nya di sesi kedua mungkin agak merah. Kalau toh tidak merah, mungkin tidak jauh dari harga penutupan kemarin begitu ya. Nah, ini itu kita lihat. Nah, sekarang setelah kita mengeksplorasi dari data-data yang ada di stock price ini, kita coba sekarang ya, gimana ya penampaan ya dari chart ya di NRG ini sendiri. Nah, ini adalah penampaan dari candlestick time frame ya, dengan time frame daily atau harian ya. Kenapa harian? Ya karena kita mayoritas itu ya intraday ya, bahkan untuk scalping ini akan dikecilkan untuk time frame 3 atau 5 menit biasanya seperti itu ya. Dan saya pun juga demikian ya, selalu yang saya lihat pertama kali daily, setelah itu kita kecilkan ya, karena kalau kita scalping atau intraday ya, itu ini hanya sekedar untuk menunjukkan tren ya kan, market structure apakah bullish atau bearish atau akumulasi atau sideways. Nah, itu bisa kita lihat di daily time frame. Nah, ini sekarang kita lihat. Kalau kita lihat ya, seperti tadi saya sampaikan di awal ya, memang 27 Februari ya, ENRG itu posisinya itu di harga tertinggi itu, atau bahkan closingnya itu di 1760. Nah, tetapi begitu terjadi perang meledak ya tanggal 28, kemudian tambah semu menghebat, maka langsung di tanggal 2-nya ya, hari Senin ya, tanggal 2 ya, hari Senin itu langsung loncat kodok ya, terjadi gap up yang luar biasa, di mana pada hari Jumatnya itu close-nya itu 1760 di 8,6%. Kemudian saat pembukaan langsung opennya itu langsung 1905, atau lompatnya itu 8,23% dari harga penutupan sebelumnya. Nah ya, ini. Nah, ini perang masih berkecamuk, geopolitik masih tidak menentu, ditambah lagi khususnya untuk IHSG ada PR dari MSCI. Wah, itu tambah double itu ya.
Itu yang menjadikan juga sangat volatilnya IHSG, ya toh. Hijau merah ya, pagi merah, kemudian hijau sedikit, merah lagi, pagi hijau sedikit, siang merah lagi, ya itu. Tetapi di tengah-tengah kondisi volatilitas IHSG yang seperti itu, nampaknya, nah ini saya kembali sampaikan, energi ini menunjukkan keperkasaannya, bahkan ada yang menyampaikan tahan badai, ya. Tapi apakah sedasar itu ketahanannya dari energi? Kita lihat, ya, kita lihat, ya. Nah ini, ya. Kemudian tanggal 3, ya, sehari setelah terjadi gap up atau loncat kodok, ya. Ini memang ya luar biasa memang volatility-nya, ya, likuiditasnya. Dia sempat mencapai harga tertinggi di 5%, ya. 5% kenaikannya dari harga penutupan tanggal 2, ya. Nah, namun terendahnya itu di harga 3 sempat menyentuh harga 3 di harga 2130 atau minus 3. Nah, walaupun terendahnya ketika itu minus 6, ya. Nah, ini karena volatilitas yang gonjang-ganjingnya perang plus juga MSCI, kita juga belum mendapatkan kepastian dari MSCI, ya kan, masih dalam jeda waktu sampai dengan bulan Mei. Jadi itu jadi tambah banyak variabel, ya, yang menjadikan volatility, ya, dari IHSG itu sedemikian tingginya, ya, volatilitasnya. Nah, kemudian kemarin, ya, tanggal 4, ya, ini juga hebat ini, yang lainnya itu nggak nyampe yang sampai pada harga tertinggi atau persentase tertinggi 13,6. Ini NRG ini sempat mencapai persentase tertinggi, ya, itu 13,6, ya. Terendahnya memang minus 2, ya, dan ditutup pada 0,46%, ya. Nah, kemudian hari ini, ya, tadi saya sampaikan tertingginya itu di persentase 6,54, ya kan, terendahnya di 2060, ya, minus 3, ya, minus 3. Mudah-mudahan tidak anjlok lagi ini minus 3. Ya, mungkin nanti closingnya dekat-dekat dengan harga penutupan kemarin lah, mudah-mudahan. Tetapi kalau sampai bisa harga tertinggi hari ini atau sesi 1, saya sepertinya agak pesimis, ya, agak pesimis. Nah, sekarang kita lihat, ya, secara keseluruhan. Kalau tadi kan B by D, ya, sekarang kita lihat secara keseluruhan. Kira-kira lagi ngapain ini energi ini, ya? Nah, kalau kita lihat, ya, memang, ya, ini adalah bullish, ini adalah higher high, ini ada higher low, ya kan. Nah, kemudian kalau kita lihat setelah terjadi gap up yang sedemikian tinggi di tanggal 2, ya, segera setelah terjadinya pecah perang Israel dan Amerika menyerang Iran, ya kan, ini nampaknya dia relaksasi ini, ya, atau mungut lah gitu, ya. Liquid provider ini mungut. Nah, ini ya. Nah, ini horizontal ini, ya. Ini artinya apa? Sideways, ini akumulasi sideways. Kapan dia naik? Nah, kalau kita lihat di rasio Fibonacci, memang ini kita tarik pada posisi 100 itu harga tertinggi. Ini kan ATH ini, ya, karena sebelumnya belum pernah mencapai harga setinggi ini. Nah, harga tertinggi itu memang dicapai di 2420, persis pada Fibo 100%, ya. Nah, saya meyakini, ya, bahwa nanti setelah ini cukup makan, artinya cukup relaksasi, cukup akumulasi, maka dia akan naik ke atas, ya, mencoba menembus atau membreakout, ya, Fibo 100 ini, ya, yaitu di harga 240. Ketika mampu di breakout, maka dia akan ranging menuju ke 2943, ya. Apalagi walaupun gak kita doakan, ya, apalagi mungkin perang masih belum selesai antara Israel, Arab, dan Iran, ya. Ini menjadi faktor movernya atau pemicunya, walaupun ada variabel pemicu yang lain, gitu, ya. Nah, itu jadi ada potensi kapan akan menyentuh dan breakout ini, ya, kita tidak tahu, ya. Tetapi kalau sekedar menyentuh di 2430 mungkin tidak memakan waktu lama, karena ini dia akumulasinya ini sudah 3 hari nih. Hari ini juga masih akumulasi, masih sideways. Apakah besok masih sideways? Walau alam, kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat dari ini, nah ini kan beli semua ini, ya kan. Nah, 3 ini baru dikeluarkan sedikit. Kalau hari ini katakanlah beli lagi, ya, berarti itu sideways memang terjadi, ya, membuktikan bahwa itu masih sideways. Nah, mungkin tidak lama, mungkin tambah 1-2 hari lagi, mungkin setelah itu mungkin dia cukup amunisi, dia akan langsung naik, ya.
Naik kemana? Ya menuju kepada harga tertinggi yang pernah dicapai pada tanggal 4 Maret ini gitu. Kalau dia mampu mungkin dia akan retrace sebentar ya, kemudian lanjut ya. Jadi saya masih meyakini bahwa energi ini adalah di antara sekian emiten yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi ya, mulai eksplorasi eksploitasinya sepertinya akan selalu dan akan lebih liquid ya, sekaligus lebih volatil dibandingkan dengan emiten-emiten lain ya. Memang sekarang di zaman perang geopolitik yang gonjang-ganjing ini ya minyak pokoknya bahan bakar ini menjadi faktor penentu ya, artinya bullish ya. Tetapi di antara yang kenaikan itu nampaknya yang paling aktif adalah energi ini. Paling tidak bisa kita lihat dari data beberapa hari belakang sampai dengan hari ini ya, itu. Nah, jadi kembali lagi, apakah ya sehebat itu ya, apakah tahan badai betul ya, itu bisa ya bisa tidak ya kan. Karena apa? Karena tergantung dari movernya ya. Satu, movernya saat ini memang terjadi perang antara Israel, Amerika dan Iran ya. Berarti Iran itu mover yang paling kuat ya, mover paling kuat, terutama berimbas kepada berdampak pada kelangkaan bahan bakar, apalagi dengan informasi terakhir ditutupnya Selat Hormuz yang notabene 20% dari pasokan minyak dunia itu lewat Selat Hormuz itu ya. Nah, ini pasti akan menjadi mover yang cukup kuat bagi emiten, khususnya ini energi ini yang bergerak di sektor bahan bakar ini, minyak dan gas bumi itu akan terdorong naik bullish ya, bullish. Nah, oleh karenanya apakah saat ini dia sudah posisinya di mana? Posisinya dia masih sideways ya. Nah, bagi kita trader pada saat sideways ini artinya dia akumulasi, dia beli ya. Ya kita tentunya ya ikut-ikutan beli. Tetapi ini sekali lagi ya, disclaimer on ya, disclaimer on, bukan ajakan beli maupun jual. Beli pun kita tidak sembarang beli ya kan, apalagi kita ini trader yang intraday ya, harus benar-benar jeli apakah ada di atas average price-nya ataukah tepat di average price-nya atau di bawah average price-nya. Yang ideal adalah ketika kita itu membeli di harga yang paling bawah, walaupun kita nggak tahu di harga berapa itu, tetapi paling tidak dengan patokan dan indikator yang tadi saya sebutkan kita menjadi tidak terjebak sebagai trader yang FOMO ya, itu. Nah, baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti saya juga akan lanjutkan khusus di episode yang lain energi ini ya, tentang rahasia ya, rahasia scalping. Nah, ini saya cuplikan rahasia scalping itu sebaiknya menggunakan time frame berapa ya, kemudian apa yang harus dicermati ya, apa yang harus dipendidiki ya. Nah, dan bagaimana kita harus waspada, bagaimana kita harus masuk, nanti akan kita sampaikan di episode berikutnya ya. Oleh karenanya silahkan subscribe ya, untuk tidak ketinggalan tentang hal-hal yang sifatnya spesifik yang dalam hal ini akan saya coba untuk share ya. Siapa tahu ya, who knows ya, it will be benefit to all of us ya. Itu mudah-mudahan ya. Dan sekali lagi disclaimer on, bukan merupakan ajakan beli maupun jual. Silahkan ditelaah, diteliti ya, di riset kalau perlu ya, ditimbang-timbang ya, jangan langsung percaya begitu saja ya. Karena apa? Karena semua risiko atas tindakan Anda sekalian, termasuk saya pribadi, ini juga kita masing-masing yang menanggung ya. Karena itu adalah hasil eksekusi dan pengumpulan kita secara mandiri. Sekalipun ada proses pembelajaran yang bisa kita jadikan referensi. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan singkat kata, dan akhirnya saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.